Pernahkah Anda merasa waktu berhenti di satu titik yang menyakitkan? Di sudut Yogyakarta, tepatnya di koridor Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, ada sebuah nama yang menolak untuk dilupakan, Mbak Yayuk. Dia bukan sekadar legenda urban, dia adalah perwujudan dari ketakutan terdalam setiap mahasiswa, terjebak selamanya dalam ambisi yang gagal. Konon, Yayuk adalah mahasiswa teladan di tahun 80-an. Namun, sebuah penolakan skripsi yang berulang kali menghancurkan dunianya. Dalam keputusasaan yang sunyi, dia memilih mengakhiri hidupnya. Namun, rohnya dikabarkan tetap berada di sana, terus mengetik, terus mencari validasi yang tak pernah ia dapatkan saat masih bernapas. FEB UGM bukan sekedar gedung. Ini adalah kawah candra di muka bagi para calon pemimpin bangsa. Namun, di balik kemegahannya, ada tekanan sosial yang luar biasa. Referensi sejarah mencatat bahwa tekanan akademik di institusi elit seringkali menciptakan trauma ruang. Sebuah fenomena di mana sebuah lokasi menyimpan energi negatif dari stres kolektif penghuninya. Istilah mahasiswa abadi bukan sekadar lelucon di sini. James Dananjaya, seorang pakar folklore Indonesia, pernah menyebut bahwa legenda urban seperti Mbak Yayuk adalah mekanisme pertahanan psikologis. Mahasiswa memproyeksikan ketakutan mereka akan kegagalan ke dalam sosok Yayuk. Dia adalah cermin dari kecemasan kita akan masa depan yang tidak pasti. Beberapa staf keamanan mengklaim melihatnya di layar monitor. Dia tidak pernah mengganggu secara fisik. Dia hanya ada, berjalan dari satu ruang kelas ke ruang lain, seolah masih mencari tanda tangan dosen pembimbing yang tak kunjung ia temui. Inilah eskalasi dari sebuah obsesi yang melampaui kematian. Mengapa Yayuk begitu menyeramkan? Karena dia adalah simbol dari ambisi yang berubah menjadi kutukan. Di masyarakat kita, prestasi akademik seringkali dianggap sebagai satu-satunya tolok ukur harga diri. Saat Yayuk gagal, dia kehilangan identitasnya. Dia terjebak dalam koridor waktu karena dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Klimaks dari horor ini bukanlah saat dia menampakkan wajah seram, melainkan saat Anda menyadari bahwa kesedihannya sama dengan kesedihan Anda. Saat Anda merasa tidak cukup baik, saat Anda merasa tertinggal dari teman-teman Anda, saat itulah Yayuk hadir. Dia adalah manifestasi dari impostor sindrom yang menjadi nyata. Peneliti budaya sering mengaitkan legenda ini dengan struktur sosial UGM yang kompetitif. Mbak Yayuk berfungsi sebagai peringatan tak tertulis, jangan sampai kamu seperti dia. Namun, secara psikologis, dia juga menjadi teman bagi mereka yang merasa sendirian dalam perjuangan akademiknya. Sebuah paradoks antara teror dan simpati. Setiap dentingan mesin tik yang terdengar di malam sepi adalah pengingat bahwa ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kesempurnaan. Yayuk tetap abadi, bukan karena dia ingin, tapi karena narasi kolektif kita yang menolak membiarkannya pergi. Kita yang menjaganya tetap hidup di koridor itu. Mungkin cara terbaik untuk menghormati Mbak Yayuk bukanlah dengan takut padanya, melainkan dengan memahami pesannya, bahwa kegagalan akademik bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus berani melangkah keluar dari koridor waktu yang sempit itu sebelum ambisi mengonsumsi jiwa kita sepenuhnya.